Assalamualaikum saudaraku, hari ini aku mau share menu masakan spesial dari daging sapi dipadukan dengan kentang, yang mana ini kalau dibilang rendang dia tuh kurang kental, kurang medok, tapi kalau dibilang semur dia juga pakai santan kayak rendang. Yang jelas ini menu daging sapi yang beda dari biasanya, tapi rasanya lezat banget dan wajib banget dicoba. Pertama tak siapkan dulu daging sapinya. Di sini aku menggunakan daging sapi sebanyak 700 gram, kemudian berikutnya ada juga kentang sebanyak 500 gram. Dan untuk bumbunya ini sebagian bumbu tak sangrai terlebih dahulu ya, supaya tambah suwedep nanti aromanya. Silahkan di screenshot maupun cek di deskripsi. Untuk cabai rawitnya di sini tak iris-iris saja ya terlebih dahulu, jadi nggak usah dihaluskan untuk cabai rawitnya. Juga nggak perlu digoreng maupun ditumis ya untuk cabai rawitnya. Berikut kentangnya, di sini aku pakai kentang yang ukuran agak kecil yang sudah tak kupas-kupas, kemudian tak potong-potong seperti ini ya saudara. Pemotongannya opsional, bisa sesuaikan selera saja ya bentuknya. Kemudian setelah dipotong-potong barulah tak panaskan minyak untuk menggoreng kentangnya. Digoreng sampai matang tapi jangan sampai terlalu kering, atau bisa juga digoreng setengah matang ya saudara. Jadi menggorengnya itu cukup sampai matang biasa saja seperti ini. Karena ini menurutku sudah cukup, jadi langsung saja tak angkat dan tak tiriskan ya si kentangnya ini. Kemudian untuk bumbunya langsung saja tak haluskan menggunakan blender ya, karena kebetulan chopperku juga rusak, jadi aku pakai blender besar. Bisa tambahkan air maupun minyak ya, ini aku menggunakan air saja ya untuk menghaluskannya. Dan karena yang dipakai adalah blender besar, jadi nggak semuanya tak haluskan di sini, sebagian tak haluskan manual pakai cobek ya, seperti pala, ketumbar, merica, dan juga kemiri. Kemudian selanjutnya untuk bumbu yang tadi sudah dihaluskan, langsung saja ditumis dengan sedikit minyak yang dipanaskan. Dikosreng-kosreng sampai harum ya. Ini yang masuk adalah bumbu yang tadi sudah di blender, yang dihaluskan pakai lemper atau cobek menyusul ini. Lanjut ditumis-tumis maupun digongso sampai bumbu matang dan tercium wangi. Ini aromanya sudah mulai wangi, dan setelah kira-kira matang tercium wangi seperti ini, kemudian tak tambahkan sedikit air supaya bumbu nanti nggak sampai kekeringan. Dikosreng-kosreng sebentar saja seperti ini. Kemudian selanjutnya tak masukkan beberapa bumbu cemplungnya. Di antaranya di sini ada serai yang sudah tak geprek terlebih dahulu. Ini aku menggunakan 2 tangkai, kemudian cengkeh, kapulaga, dan juga lengkuas yang sudah tak geprek, kayu manis, dan 3 lembar daun salam. Diaduk-aduk lagi sampai rempah-rempah ini tercium wangi ya saudaraku. Bumbu cemplung ini adalah bumbu rempah-rempah yang wajib banget ditambahkan setelah tercium wangi aromanya. Kemudian tak masukkan daging sapi yang tadi sudah dipotong-potong. Tak aduk-aduk sampai semua tercampur rata ya dengan bumbunya ya, si dagingnya ini. Jadi setelah diaduk-aduk merata, kemudian nggak lupa tak tambahkan sedikit air ya, supaya nanti kaldunya semakin keluar ya dari daging sapinya ini. Berikut tak diamkan dulu dan tak tunggu sampai meletup-letup seperti ini. Setelah letupannya hampir merata seperti ini, kemudian tak masukkan saja ya untuk santannya. Di sini aku menggunakan santan yang tidak terlalu kental banget dan nggak terlalu encer, atau santan sedang. Maksudnya ini adalah santan kelapa sekali perahan ya, yang nggak tak bagi menjadi 2 perahan. Selanjutnya tak tambahkan garam dan sedikit gula pasir. Kemudian tak tambahkan juga kaldu sapi. Walaupun ini sudah mengandung kaldu sapi, tetap saja tak tambahkan kaldu powder. Dan untuk warna juga nggak terlalu merah, karena tadi hanya menggunakan cabai merah besar sedikit saja. Kalau lebih suka berwarna merah bisa pakai lebih banyak ya cabai merah besarnya. Kemudian untuk proses pengempukan dagingnya, di sini aku pindahkan ke panci presto supaya lebih cepat ya empuknya. Dan ini opsional, bisa lanjutkan saja pakai wajan yang tadi. Ini tak presto selama kurang lebih 20 menit saja. Setelah 20 menit barulah kemudian tak matikan apinya dan tak tunggu sampai uapnya habis, barulah kemudian tak buka si tutup panci prestonya ini. Dan ini hasilnya, daging sudah empuk. Proses memasak bisa lanjut terus di presto, tapi ini aku kembali ke wajan yang tadi supaya lebih jelas detailnya. Jadi tak pindah lagi ya ke wajan yang tadi. Ini aromanya suwedep banget ya, tinggal menyeting rasanya. Tak hidupkan lagi apinya dan tak tunggu hingga kembali meletup-letup seperti ini. Dan setelah meletup-letup langsung saja tak masukkan kentang yang tadi sudah digoreng. Juga tak cemplungkan cabai rawit yang tadi sudah diiris-iris. Mentahan saja seperti ini langsung dimasukkan, kemudian diaduk-aduk rata dan didiamkan sampai
sampai cabenya matang. Sekalian sambil menunggu si kentangnya ini teresapi dengan bumbu. Jangan lupa juga ya untuk disetting rasanya. Kalau kurang asin bisa ditambahkan garam, dan kalau kurang sedap bisa ditambahkan kaldu bubuknya. Dan di sini juga aku sempat menambahkan sedikit micin ya untuk memperkuat rasa sedapnya. Dan setelah dirasa cukup, langsung saja tak matikan apinya. Siap dihidangkan. Ini enak banget ya, perpaduan antara rendang dan semur yang lezat banget, wajib dicoba di rumah. Tak jamin pasti ketagihan. Oke saudaraku, demikian tadi resep masakanku hari ini. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Uma Najia supaya aku makin semangat berbagi resep masakannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Happy cook. Wassalamualaikum.